Selamat datang kembali. Kita kan sering ya dengar atau mungkin nyari-nyari sendiri program fitness yang katanya paling bagus, yang bisa bikin otot jadi, lemak hilang gitu, cepet banget. Tapi gimana kalau sebenarnya kuncinya itu bukan di program yang sempurna, tapi sesuatu yang lebih mendasar gitu. Kita mau coba gali nih wawasan dari Dr. Andy Galpin, dia pakar fisiologi otot. Kita bedah deh intisari penting dari wawancara dia buat Anda. Ya, betul banget. Jadi tujuan kita sekarang tuh bukan ngasih satu resep kaku ya, tapi lebih ke membekali Anda prinsip-prinsip intinya yang udah terbukti lah secara sains dan pengalaman di lapangan. Fokusnya ke strategi praktis aja yang bikin Anda bisa gerak maju, bukan yang malah bikin, pusing gitu. Nah, mau jangka pendek atau panjang, itu ya kepatuhan atau adherence. Kenapa gitu ya? Bukannya program yang paling optimal secara teori harusnya lebih bagus kan? Justru itu, kuncinya di situ. Program yang di atas kertas kelihatannya sempurna, ya percuma aja kalau Anda nggak bisa jalanin terus-terusan. Jauh lebih bagus jalanin program yang, ya cukup baik lah, tapi Anda bisa konsisten. Nah, konsistensi ini yang bawa hasil. Sebelum milih-milih metode, yang penting banget itu, kenali dulu apa sih yang selama ini bikin Anda berhenti di tengah jalan. Apa jangkar penghambat Anda? Waktu mungkin? Atau biaya? Atau pernah cedera? Atau mungkin agak malu gitu mau mulai. Fokus aja dulu beresin satu penghambat paling gede itu. Itu biasanya ungkitan paling kuat tuh. Oh, oke oke, masuk akal sih. Beresin dulu hambatannya, baru ngomongin metode latihannya ya. Nah, sumber ini juga nyorot banget pentingnya latihan kekuatan. Strength training. Tak banyak orang fokusnya lebih ke kardio ya, buat jantung lah, bakar kalori lah. Tapi kenapa latihan kekuatan ini dianggap fundamental banget sampai buat umur panjang katanya? Kekuatan kaki sama genggaman tangan, itu ternyata salah satu prediksi paling kuat buat health span. Health span itu lamanya kita hidup sehat. Bahkan ada istilah baru, strength span. Jadi ini bukan cuma soal penampilan atau otot gede aja loh. Latihan kekuatan itu ngejaga fungsi tubuh kita pas tua nanti, biar tetap mandiri. Terus penting banget buat metabolisme. Otot itu kan aktif ya secara metabolik, bantu ngatur gula darah, ngatur metabolisme basal kita. Malah ada bukti kuat juga hubungannya sama kesehatan otak. Bisa jadi bantu mencegah penurunan kognitif gitu. Kenapa? Karena latihan kekuatan ini ngerangsang serat otot fast twitch, serat gerak cepat, yang jarang kepake pas kita aktivitas biasa atau kardio ringan. Padahal ini penting buat tenaga, buat cegah jatuh pas tua. Hmm, jadi intinya bukan milih salah satu ya, kardio atau angkat beban gitu, tapi mastiin si latihan kekuatan ini ada gitu ya. Jadi bagian rutin selain kita gerak biasa sehari-hari sama kardio yang emang disengaja. Tepat sekali. Idealnya sih kita nyentuh tiga-tiganya. Aktivitas fisik, harian biasa kayak jalan kaki, naik tangga gitu. Terus latihan kardio yang emang niat naikin detak jantung, kayak lari, renang, dan yang ketiga, yaitu tadi, latihan kekuatan yang terstruktur. Yang nantang otot kita. Kalau kita abain latihan kekuatan, ya kita kehilangan manfaat uniknya tadi. Terus, soal pemulihan nih, ada dua hal penting. Pertama, jangan jadiin rasa pegel atau nyeri otot itu satu-satunya patokan latihan bagus. Pegel dikit, level 2, 3 dari 10 gitu, wajar lah. Tapi kalau pegelnya parah banget, malah bisa ganggu kemajuan. Kedua, fondasi pemulihan yang paling penting, nggak ada gantinya. Tidur berkualitas. Ini dampaknya jauh lebih gede dari suplemen apapun, serius. Kalau soal protein, ya target umum sekitar 2,2 gram per kilogram berat badan, itu bisa jadi panduan awal. Tapi yang paling krusial sih, pastiin aja total asupan harian atau mingguan Anda cukup. Jangan sampai ini jadi penghambat. Oke oke sip, jadi konsisten, beresin hambatan, prioritasin kekuatan, sama tidur. Ngomong-ngomong soal tren, gimana dengan intermittent fasting, IF itu? Kan populer banget tuh, beneran sehebat itu buat bakar lemak? Nah, kalau menurut riset yang dirangkum di sumber ini ya, intermittent fasting kayak pola 16-8 gitu, itu nggak terbukti secara signifikan bakar lemak lebih cepat dibanding pola makan biasa. Dengan catatan, kalau total kalori sama proteinnya sama loh ya. Artinya apa? Ya defisit kalori itu tetap jadi raja kalau mau turunin lemak. Malah buat sebagian orang, apalagi yang butuh performa tinggi atau mau nambah otot,
IF ini bisa jadi bikin susah cukupin kebutuhan energi, karbohidratnya, sama protein buat pulih. Jadi intinya gini, kalau IF cocok sama gaya hidup Anda, terus bikin Anda jadi lebih gampang ngatur kalori, ya bagus, silakan aja. Tapi jangan anggap ini kayak solusi ajaib gitu. Nggak juga. Baik, baik. Jadi kalau dirangkum nih, poin penting buat Anda ingat, kuncinya itu konsistensi ya, bukan ngejar program sempurna. Terus, kenali dan beresin dulu penghambat terbesar Anda apa. Jangan lupain latihan kekuatan buat kesehatan jangka panjang sama fungsi tubuh. Dan yang sering disepelein, tidur berkualitas. Itu fondasi pemulihan paling utama. Ya, betul. Nah, sebagai penutup nih, kami mau ajak Anda mikir bentar. Coba deh, definisin sendiri, apa sih artinya bugar atau sehat menurut Anda pribadi? Tujuannya lebih ke penampilan kah? Atau biar ngerasa lebih enak badan, lebih energi? Atau biar bisa ngelakuin aktivitas tertentu? Nah, kalau tujuannya udah jelas, coba pikir lagi. Apa satu aja penghambat terbesar yang paling relevan buat Anda sekarang ini? Yang ngehalangin Anda ke tujuan itu? Terus, langkah kecil apa nih yang paling realistis yang bisa Anda ambil minggu ini buat mulai ngatasin hambatan itu? Sesuai tujuan dan kondisi Anda ya.